Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu lanjutkan kembali pembahasannya mengenai kelas diagram ini. Di bagian sebelumnya di bagian sebelumnya sudah Ibu bahas mengenai semua dari elemen-elemen dalam pembuatan kelas diagram, mulai dari kelas itu sendiri, kemudian ada asosiasi, kemudian ada generalisasi, ada agregasi, kemudian ada composite, kemudian ada istilah multiplisitas gitu kan ya. Sudah Ibu bahas semuanya. Nah, nanti ini sekarang kita ke contoh implementasinya. Ini contoh implementasinya Ibu melanjutkan dari contoh yang sudah pernah Ibu berikan sebelumnya, yaitu studi kasusnya adalah sistem informasi penjualan material pada toko Fadil Bogor. Nanti bisa kalian lihat lagi kalau di dalam contoh yang sudah Ibu berikan kemarin ya, Ibu memberikan contoh mengenai proses bisnisnya. Kemudian dari proses bisnisnya itu Ibu buatkan activity diagramnya. Setelah itu Ibu buatkan analisa kebutuhan. Nah, dari analisa kebutuhan itu Ibu buatkan use case-nya ini. Nah, dari use case-nya yang ada, kemudian Ibu buatkan mock up-nya. Nah, nanti silahkan kalian kalau misalkan lupa dibuka lagi karena Ibu melanjutkan dari situ. Ya, jadi biar satu contoh studi kasus nanti kita bahas ke belakangnya biar sama gitu. Jadi nanti bisa dijadikan modal bagi kalian nanti kalau misalkan kalian mau membuat mengenai studi kasus atau menyelesaikan studi kasus tertentu, nanti bisa dilihat lagi, oh materinya seperti ini, cara menyelesaikannya seperti ini gitu ya. Oke, jadi pada use case ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Di use case ini, dari use case ini kita bisa menentukan kelas-kelasnya itu apa saja. Tadi kan ada kelas barang, konsumen, user, transaksi penjualan, dan pengiriman. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya, kenapa yang login dan laporan ini tidak kita buatkan kelasnya. Ya, kalau misalkan ini silakan tadi dilihat kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi nanti di sini ada beberapa kelas. Nah, sekarang setelah kalian nanti bisa menentukan kelasnya, nah sekarang kan nanti setiap kelas ini kalian harus menentukan atribut dan metode atau operasinya. Nah, nanti untuk menentukan atribut dan metodenya atau operasinya, kalian bisa melihat dari mock up-nya. Contoh seperti ini. Nah, ini kalau untuk mock up data barang seperti ini, berarti nanti atributnya ada kode barang, nama barang, harga, dan stok. Ingat ya, dalam menentukan atribut, kalian berikan visibility-nya, biasanya di private, dan juga kalian tentukan tipe datanya. Ya. Nah, kemudian kita tentukan dari sini kita juga bisa menentukan metodenya atau operasinya, ada tambah, ubah, hapus, simpan, batal, keluar, dan cari. Nah, nanti penulisannya seperti ini. Di dalam menuliskan operasi ini juga perlu diingat, tambahkan juga visibility-nya. Ya, di sini plus itu artinya public. Ya. Di sini kalau mau ditambahkan dengan mengembalikan nilai juga boleh. Berarti nanti ditambahin (2) void. (2) void seperti itu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di materi sebelumnya lagi, ya. Kemudian tadi ada kelas barang. Kemudian ini ada kelas konsumen. Oke. Kelas konsumen berarti atributnya nanti ada kode konsumen, nama konsumen, nomor telepon, dan juga alamat. Seperti ini ya atribut-atributnya. Penamaannya, penulisannya juga tolong diperhatikan ya. Kemudian metode atau operasinya di sini ada tambah, ubah, hapus, simpan, batal, keluar, dan cari. Ini dituliskan seperti ini.
Jadi untuk kelas konsumen nanti seperti ini. Oke. Berikutnya ini ada mockup untuk data user. Kita juga bisa menentukan atributnya dari sini, ada ID user, nama user, hak akses, dan password. Ya, ini tipe-tipe datanya juga kita cantumkan juga sekalian, dan kita juga bisa menentukan metode atau operasinya. Ada tambah, ubah, hapus, simpan, batal, keluar, dan cari. Seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada transaksi penjualan. Nah, kalau untuk transaksi penjualan, di sini mungkin kalau kalian lihat untuk atributnya tidak sebanyak yang ada di sini. Kenapa? Contoh, kalau untuk data konsumen ini kita tidak perlu lagi mencantumkan di kelas transaksi. Kenapa? Karena kan di sini sudah ada kelasnya sendiri untuk konsumen. Kemudian untuk barang, data barang itu juga tadi sudah memiliki kelasnya sendiri. Jadi tidak perlu di sini ditambahin kode barang, nama barang, harga, tidak. Karena kan ini sudah dimiliki oleh kelas barang. Berarti atributnya yang menspesifikkan atau sebagai ciri dari transaksi penjualan apa? Oh, pasti ada nomor transaksi, ada tanggal transaksi, kemudian di sini ada jumlah pesan. Nah, jumlah pesan ini juga kita bisa masukkan ke transaksi. Kemudian di sini ada subtotal. Kemudian ada total. Nah, ini yang merupakan atribut-atribut di dalam kelas transaksi penjualan nanti. Cukup ini saja. Ya. Jadi tidak perlu kalian tuliskan semuanya di sini ya, tapi cukup ini. Ini yang sudah paling mewakili dari transaksi penjualan. Nah, fungsinya ada apa saja? Di sini hanya ada fungsi operasinya hanya ada tambah, kemudian ada simpan, ada batal, dan juga ada keluar. Berarti di sini ada batal, keluar, simpan, dan tambah. Di sini cukup seperti itu. Ya. Oke, jadi harus bisa ya menentukan atributnya. Gitu. Oke. Berikutnya di sini juga ada kelas pengiriman. Tadi nama kelasnya pengiriman. Nanti kelas pengiriman ini fungsinya adalah digunakan untuk membuatkan surat jalan. Kalau kemarin kan ada ya di studi kasus ibu kemarin nanti setelah pemesanannya di oke, pelanggan atau konsumen melakukan pembayaran, kemudian nanti akan baru dilakukan pengiriman. Pada saat pengiriman nanti akan dilengkapi dengan bukti yaitu surat jalan. Nah, dalam menentukan atribut di surat jalan itu hampir sama dengan yang di transaksi. Yang barang ini tidak perlu kalian masukkan. Yang konsumen juga tidak perlu dimasukkan ke pengiriman di sini. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kelasnya masing-masing. Gitu. Jadi yang belum ada apa yang belum dimasukkan di sini? Nomor surat jalan. Kemudian di sini ada tanggal surat jalan. Kalau nomor transaksi tidak. Nomor transaksi tadi sudah dimiliki oleh kelas dari transaksi itu sendiri. Jadi tidak perlu kalian masukkan ke sini. Kemudian di sini ada jumlah pesan. Jumlah pesan ini sebenarnya jumlah kirim ya. Jumlah yang dikirim itu barangnya berapa? Ya, di sini ada jumlah kirim. Nah, di sini harusnya jumlah kirim. Udah, berarti di dalam kelas pengiriman itu atributnya cukup ini saja. Nomor surat jalan, tanggal surat jalan, dan jumlah kirim. Begitu. Ya, nah kemudian metode atau operasinya ada tambah, simpan, batal, dan keluar. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Kalian sudah bisa menentukan kelas-kelasnya. Isi dari kelasnya kalian juga sudah bisa menentukan. Atributnya apa, metodenya apa. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Gitu. Kita tentukan. Nah, untuk menentukan di situ kita bisa menggunakan asosiasi atau menggunakan agregasi atau menggunakan composite, tapi dengan
berbagai syarat tadi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan ya. Oh, kalau agregasi bagaimana, kalau composite itu bagaimana, kalau asosiasi itu bagaimana, gitu. Kemudian dalam menentukan hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain ini, nanti kalian juga harus menentukan yang namanya multiplicity-nya atau multiplisitasnya. Oke? Kita lihat. Nah, ini sudah Ibu gambarkan hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Kalau yang pertama ya, kalau misalkan supaya kalian lebih paham lagi untuk menentukan multiplicity-nya, jadi kalian lihat dari transaksinya. Di sini kan transaksi penjualan itu kan pasti dimulai dari transaksi penjualan dulu, baru nanti ada dilakukan pengiriman. Berarti nanti kalian bahas yang transaksi penjualan dulu, baru nanti pengiriman. Di transaksi penjualan nanti siapa yang terlibat? Oh, pasti kan melibatkan konsumen, juga pasti melibatkan barang. Itu kan sudah pasti. Oh, artinya nanti kelas dari transaksi penjualan itu nanti kalian hubungkan dengan kelas konsumen dan kelas barang. Itu sudah pasti. Nah, kita lihat nih hubungannya. Oh, pertama nanti di sini konsumen ini melakukan transaksi. Setiap konsumen ini dapat melakukan satu atau banyak transaksi. Berarti di sini 1 sampai banyak. Ya. Dan sekarang dibalik bacanya, setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu konsumen. Berarti di sini 1. Oke. Nah, sekarang antara transaksi penjualan dengan barang. Di sini bacanya adalah setiap transaksi penjualan itu bisa melibatkan satu atau banyak barang. Berarti di sini 1 sampai banyak. Dan dibalik sekarang setiap barang ini bisa dilibatkan dalam satu atau banyak transaksi. Berarti di sini juga 1 sampai banyak. Artinya many to many. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah, berarti dari transaksi penjualan kalian sudah bisa menentukan. Kemudian ada pengiriman. Nah, berarti pengiriman ini pasti ada kaitannya dengan transaksi penjualan, transaksinya, dan juga berkaitan dengan barangnya, karena barangnya apa nanti yang akan dikirim, ya. Jadi di sini setiap transaksi penjualan, di sini maaf belum membuatkan ini ya. Nanti di sini bisa dilabelkan dengan dibuatkan. Berarti setiap transaksi penjualan nanti akan dibuatkan pengiriman, dan setiap pengiriman nanti tadi ya atau berkaitan dengan transaksi penjualan. Makanya di sini one, di sini one. Sedangkan kalau untuk pengiriman dengan barang, setiap pengiriman nanti bisa melibatkan satu atau banyak barang, dan setiap barang ini nanti dilibatkan dalam satu atau banyak pengiriman. Makanya di sini many to many. Gitu. Nah, kemudian di sini ada satu kelas lagi. Ini tadi sudah kalian hubungkan. Nah, di sini ada kelas satu lagi yaitu user. User ini fungsinya apa? User ini nanti yang akan mengelola semuanya ini. Baik itu berkaitan dengan konsumen, dengan transaksi, dengan pengiriman atau barang. Makanya ini kita harus hubungkan semuanya. Contoh, setiap user nanti dia menginput satu atau banyak konsumen, dan setiap konsumen nanti diinput oleh satu user. Makanya di sini one, di sini 1 titik bintang. User dengan transaksi. Setiap user ini nanti bisa menginput 1 sampai banyak transaksi. Di sini berarti 1 sampai banyak. Dan setiap transaksi ini nanti diinput oleh satu user. Berarti di sininya one. Kemudian user dengan barang. Setiap user
ini bisa menginput satu atau sampai banyak barang. Dan setiap barang ini nanti diinput oleh satu user. Berarti di sini one, di sini many. Atau di sini satu titik bintang. Dan nanti di sini ada pengiriman. Setiap user nanti akan menginput satu atau banyak pengiriman. Berarti di sini many, satu titik bintang, satu sampai bintang. Dan setiap pengiriman nanti diinput oleh satu user. Makanya ini usernya dihubungkan dengan semuanya. Karena nanti semuanya ini yang melakukan user. Nah sekarang pertanyaannya apakah apakah dalam pembuatan kelas diagram cukup sampai di sini saja? Tidak. Karena apa? Kalau kalian perhatikan di sini ada many to many antara transaksi penjualan dengan barang. Dan di sini ada many to many antara pengiriman dengan barang. Nah, ini nanti kita bisa sederhanakan lagi. Yaitu nanti akan muncul kelas yang baru antara transaksi penjualan dengan barang. Misalkan nanti di sini muncul kelas detail transaksi. Ya, untuk yang barang, untuk yang antara transaksi dengan barang. Nah, untuk pengiriman dengan barang ini juga akan muncul detail. Misalkan detail pengiriman. Nanti seperti itu. Oke. Kita perhatikan. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Jadi, karena ini nanti muncul kelas yang baru, di mana kelas yang barunya ini bergantung kepada transaksinya, maka kita gunakan simbol composite. Kenapa ini kok bergantung? Iya. Kalau kalian perhatikan di kelas transaksi penjualan, tadi kan ada atributnya mulai dari nomor transaksi, tanggal transaksi, kemudian ada jumlah pesan, ada subtotal dan ada total. Nah, ini untuk yang jumlah pesan dan subtotal itu masuk ke detail transaksi. Makanya ini isi dari detail transaksi ini tadi merupakan bagian dari transaksi penjualan. Dia bergantung ke situ. Karena dia bergantung ke situ, ya bergantung penuh ya. Di sini makanya di sini menggunakan composite. Karena kalau misalkan transaksinya ini hilang, udah otomatis detail transaksinya ini juga akan hilang gitu. Makanya ini menggunakan composite. Ya, di sini. Nah, untuk menentukan multiplicity-nya bagaimana? Sama seperti tadi. Bacanya adalah dari sini. Satu transaksi penjualan ini dia bisa melibatkan ini tadi, satu atau banyak barang. Dan satu barang ini nanti bisa misalkan berisi satu atau banyak dilibatkan ya, maksudnya satu atau banyak transaksi penjualan seperti itu ya. Nih, jadi seperti ini nantinya. Makanya many-nya itu pasti di detail transaksi. Nah, begitupun untuk yang di sini, yang pengiriman. Sebelumnya tadi di pengiriman, di sini kan juga ada many to many. Di sini ada jumlah kirim. Nah, jumlah kirim ini nanti akan masuk ke dalam kelas yang baru, yaitu di sini ada detail pengiriman. Gitu, ya. Jadi ini nanti akan muncul yaitu composite di sini. Karena apa? Ini tadi detail ini bergantung kepada pengiriman. Gitu, ya. Oke, ini ya. Jadi nanti kalau kalian membuatkan programnya, kalau mau membuatkan programnya berarti ini nantinya yang diperlukan gitu. Dalam pembuatan kelas-kelasnya. Ada konsumen, transaksi penjualan, detail transaksi, barang, user, pengiriman dan detail pengiriman. Berarti minimal nanti di database kalian isinya ini ada 7 tabel atau 7 kelas. Seperti itu ya. Jadi seperti ini ya nanti penggambarannya. Nah, ini nanti tinggal diimplementasikan ke dalam
bahasa pemrograman. Tinggal buatkan database-nya, mockup-nya sudah ada, udah tinggal bikin script-nya gitu ya. Ini ya contohnya. Dan ini sebenarnya kalau usernya ini kan tadi ada dua, ada admin, ada juga si bagian penjualan. Boleh juga misalkan kalian menambahkan di sini ada kelas admin, ada kelas bagian penjualan, tapi di generalisasi, yaitu generalisasi dengan user, itu boleh ya, silahkan. Tapi kalau mau seperti ini juga tidak apa-apa. Oke, nah itu ya mengenai contoh pembuatan dari kelas diagram. Jadi semoga bisa dipahami ya. Nah, nanti ada tugas kelompok, sebenarnya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ini kalau ini tugasnya sebenarnya ini sangat mudah sekali ya. Ini sudah ditentukan kelasnya apa saja, atribut metodenya apa. Di sini sudah ditentukan, kemudian di sini juga sudah ditentukan hubungan antar kelasnya, asosiasi dan generalisasinya nanti seperti apa. Ini sebenarnya tidak usah dikerjakan kelompok, tapi dikerjakan secara mandiri juga bisa. Tapi kalau di sininya permintaannya kelompok, ya sudah, nanti kalian kerjakan secara kelompok. Nah, di samping itu tidak hanya itu tugasnya ya. Tugas kelompok ini kemudian Ibu masih ada tugas mandiri, tugas perseorangan, yaitu melanjutkan dari studi kasus yang kemarin Ibu berikan buat kalian, untuk kalian kerjakan mulai dari activity dan use case-nya. Nah, yang contoh yang kemarin Ibu berikan yaitu sistem informasi pembelian, kalau nggak salah ya, sebagai tugas kalian di minggu kemarin, itu nanti kalian lanjutkan. Kalau kemarin sudah buatkan activity, kemudian use case, nah kemudian tugas kalian adalah membuatkan mockup dan juga membuatkan kelas diagramnya. Itu nanti tugasnya. Dan nanti ini dikumpulkan nanti ya Ibu berikan waktu beberapa hari ya untuk mengerjakan tugasnya. Oke. Ya, nah sekarang Ibu akan coba praktekkan dengan menggunakan IE ya, bagaimana membuat kelas diagram itu. Oke, nah silakan nanti masuk ke foldernya yang sudah projectnya yang sudah sudah dibuat. Nah langkahnya sama aja, tetap sama. Di model ini kalian klik kanan, kemudian pilih add view. Kemudian ketikkan misalkan kelas diagram, itu pilih dynamic. Oke. Nah kalau sudah terbentuk seperti ini, tinggal kalian buatkan diagramnya, add diagram. Misalkan nama diagramnya tadi sistem informasi, misalkan penjualan, seperti itu. Kemudian kalian pilih yang UML struktural, kemudian pilih kelas. Kalau udah klik OK. Nah, nih. Kita coba buatkan kelasnya terlebih dahulu. Ibu hanya mungkin Ibu mencontohkan dua saja ya. Dua kelas. Oke, kelasnya yang pertama tadi ada kelas konsumen. Konsumen. Oke. Satu lagi Ibu mau membuatkan tadi ada kelas transaksi penjualan. Penjualan seperti ini ya. Oke. Nah, nanti untuk kelas-kelas yang lainnya bisa kalian buatkan. Nah, langkah berikutnya setelah kalian membuatkan kelas-kelas ini, nah sekarang bagaimana caranya membuatkan atribut dan operasinya, gitu kan ya. Tinggal kalian klik kanan, kemudian kalian pilih Feature and Properties, kemudian pilih atribut. Nah, gampang, simpel ya. Kemudian kita ketikkan di sini nama atributnya. Tadi kan ada kode konsumen, misalkan konsumen. Nah, ini tipe datanya.
Kalau defaultnya integer, nah ini bisa kalian rubah misalkan menjadi char. Nih, kemudian tadi ada nama konsumen, gitu kan ya. Ini tipe datanya adalah misalkan varchar. Kalian harus tahu bedanya apa char dengan varchar ya. Pernah dibahas mungkin di mata kuliah yang lainnya. Kemudian ada alamat. Di sini juga varchar. Kemudian ada telepon, misalkan telepon. Di sini misalkan juga varchar. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan operasinya. Nah, di sini ada operation. Nah, kalian klik di sini operation. Nah, nanti di sini tinggal kalian ketikkan aja ada tambah. Kemudian ada ubah, ada hapus. Kemudian ada simpan tadi. Ada batal. Kemudian ada keluar. Kemudian ada cari. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau di sini ada pengembalian nilainya untuk parameternya, kalian bisa menambahkan di sini. Yang integer bisa kalian ganti dengan void misalkan gitu. Tapi kalau tidak, ini dihapus saja. Kalau misalkan tidak ada pengembaliannya, nih tinggal dihapus seperti ini, ya. Kalau misalkan tidak ada, tuh. Oke, nih ya, kita hapus. Nah, kalau sudah klik close. Nah, nih hasilnya seperti ini. Gampang ya bikin kelas. Nah, sekarang untuk transaksi penjualan sama langkahnya. Klik kanan di transaksi, kemudian feature and properties, pilih atribut ya. Kita masukkan, misalkan di sini tadi ada no trans, nomor transaksi, tipe datanya adalah char, misalkan. Kemudian ada tanggal trans. Tanggal trans itu adalah date, misalkan. Kemudian ada jumlah pesan, tadi quantity. Kemudian ada subtotal, ini juga integer. Subtotal, kemudian ada total, ini juga misalkan integer, private ya. Kemudian operasinya operasinya tadi ada tambah, kemudian simpan ya, kemudian batal. Kenapa sih di transaksi hanya seperti ini, tidak ada ubah, tidak ada edit ya, tidak ada hapus ya, karena nanti kalau dikasih fasilitas itu takutnya nanti ada manipulasi data gitu. Makanya di transaksi hindari seperti itu, makanya cukup seperti ini ya. Close. Nih sudah ya, nih kita sudah ada 2 kelas di sini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita hubungkan. Nah, ini ada di kelas relationship. Nah, ini ada berbagai macam hubungan, ada asosiasi, ada generalisasi, ada compose atau composite, ada agregasi, seperti itu yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang untuk menghubungkan antara satu kelas dengan kelas ini, kita gunakan asosiasi. Jadi sebenarnya gini. Jadi kalau asosiasi ini kelasnya itu ibaratnya sama-sama kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan transaksinya hilang ya tetap ada konsumennya hilang ya tetap bisa ada transaksi, misalkan seperti itu. Kalau intinya ya, kalau tadi composite itu tergantung. Kalau misalkan transaksinya kelasnya itu selama ada ya dia akan ada terus, tapi kalau enggak ya enggak. Terus kalau misalkan yang agregasi itu intinya dia adalah merupakan bagian dari kelas itu gitu ya. Jadi hanya merupakan bagian. Tapi kalau ini tetap dia bisa berdiri sendiri juga gitu. Nah, sekarang kalau sudah kita tentukan misalkan asosiasinya seperti ini.
Nah, sekarang untuk menentukan penamaan labelnya, penamaan asosiasinya, tinggal diklik seperti ini. Nah, double klik, kemudian tuliskan di sini melakukan. Klik OK. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan multiplicity-nya? Caranya sama, di double klik ini aja. Double klik, kemudian di sini ada rules ya. Ada rules. Nah, nanti di sini kalian ketikkan atau di sini dipilih multiplicity-nya. Oh, kalau di konsumen tadi kan setiap konsumen tadi dapat melakukan satu atau banyak transaksi, dan setiap transaksi dilakukan hanya satu konsumen. Berarti di konsumen adalah one. Ini ya, sedangkan di transaksi penjualan tadi bisa satu atau banyak. Berarti one atau banyak ya, one atau many ya di sini. Klik OK. Udah seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk penggambaran kelas diagram ini sebenarnya mudah. Seperti ini dengan menggunakan IE. Nah, nanti silahkan kalian praktekkan dengan menjawab dari studi kasus yang sudah Ibu pernah berikan. Oke, jadi materi kelas diagram berarti sudah selesai bahasannya, mulai dari elemen sampai dengan pembuatan kelas diagramnya dengan menggunakan IE ya. Silahkan nanti kalau misalkan masih ada yang kurang dipahami, silahkan bisa sharing dengan Ibu. Baik, itu aja Ibu cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.